Kalau Bapak Ibu follow artis, apa kau dapat? Apa kau dapat? Tidak ada. Habis jamalmu. Bapak-bapak follow artis, apa dapat? Habis amal. Kelihatan dadana, kelihatan pahana, joget itu. Tidak tahu nak kasih pegang kau. Napa kacina-cina aja kau. Nah. Apa? Habis amalmu. Tapi kalau kau follow ustadz, satu, dapat ilmunya, pahala. Dua, kau amalkan ilmunya, pahala. Tiga, kau sebarkan ilmunya, pahala. Berikutnya kau like and share, dapat ustadz fulus. Ustadz dapat fulus, kembali ke jamaah. Saya bangun rumah ibadah dan bantuan beasiswa anak yatim piatu. Jadi kalau Bapak Ibu nonton itu YouTube saya, secara tidak langsung ikut menyekolahkan anak yang yatim piatu. Tapi kalau artis kau follow, apa nu dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang menghadiri pengantin guys. Lihat ini guys, ternyata pengantin perampok. Ya, jangan lupa selesai ini follow Dasat Latif. Bisa? Simpan mi HP. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Suatu kali Nabiullah Sulaiman alaihissalam lagi duduk-duduk ceramah bersama sahabat. Ya kira-kira seperti saya sekarang. Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi Sulaiman katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata, masuk maki, duduk. Duduklah tamu tadi. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi Nabi bilang, ya Rasulullah, ada ini pekerjaanku penting. Tidak bisa kutunda, tidak bisa juga kumajukan. Penting sekali nih. Mohon izin pergi. Saya tinggalkan majelis. Kata Nabi Sulaiman, ya silakan berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi tanya kepada seluruh jamaahnya, sahabatnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, ia minjo sumpaheng, malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu tadi, malah kalau mau, dia tidak pulang sebelum diambil yang diinginkan. Dan kalau dia datang, pasti ada mau diambil. Selesai berkata begitu Nabi Sulaiman, tiba-tiba dari belakang ada anak muda berdiri gitu. Dia bilang, ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Ya, tidak pulang sebelum ambil yang dia mau. Betul. Mak damak nakke. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus lihat-lihati. Nabi Sulaiman, kau barangkali itu namawi? Ya Rasulullah, jangkit main-main deh. Barangkali kau namawi itu, makanya lihat-lihat kok. Ya Rasul, bawa kapal jauh-jauh kurun sampai tidak dapat main tadi. Dia bilang Nabi Sulaiman, mau kopi mana? Dia bilang pokoknya jauh. Angin. Nabi Sulaiman dengan izin Allah pandai berbicara dengan jin, pandai memerintah binatang, termasuk pandai merintah angin, tentu dengan izin Allah. Namanya mukjizat. Nabi punya mukjizat beda-beda. Ada mukjizat sesuai dengan tantangan zamannya. Ibrahim alaihissalam waktu itu yang dijadikan sembahan berhala api. Ibrahim alaihissalam dikasih mukjizat Allah, tidak dibakar oleh api. Nabi Musa alaihissalam waktu itu orang-orang menyembah-nyembah sihir. Hebat, makin bagus sihirnya makin hebat. Allah kasih mukjizat Nabi Musa, tongkat yang bisa memakan ularnya tukang sihir. Kemudian Nabi Isa alaihissalam waktu itu orang menyembah-nyembah, mengagung-agungkan ilmu kedokteran. Nabi Isa alaihissalam Allah kasih mukjizat, pandai menyembuhkan penyakit kusta, waktu itu tidak ada yang bisa sembuhkan. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pada saat itu mengagung-agungkan jin. Nabi Sulaiman diberi perintah Allah, mampu perintah jin dan berbicara dengan binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sebelum hadir, kafir-kafir Quraisy mengagung-agungkan sastra, mengagung-agungkan syair. Allah berikan salah satu mukjizatnya Al-Quran yang kalimat-kalimatnya membuat orang kagum karena tidak pernah didengar sebelumnya.
Catatannya, Allah berikan mukjizat sesuai dengan tantangannya. Tapi yang diberikan mukjizat tidak seenaknya dia gunakan, itu namanya mukjizatnya. Misalnya Nabi Musa punya tongkat, tidak mentah-mentah sedikit-sedikit tongkat, sedikit-sedikit tongkat. Coba kalau bayangkan bapak-bapak semua dikasih tongkat, marah kisah misteri tak tung jadi ular. Ibu-ibu dikasih mukjizat, pandai memerintah angin, suami tak bohong, lempar di pinggir Tanjung. Itu orang diberi mukjizat hanya orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkatlah ini anak muda, diterbangkan. Kata Nabi Sulaiman, "Palutui, melolo kegam, tiwi ini." Diterbangkanlah anak muda ini kiri kanan, lurus. Nabi bilang, "Jauh mak, enggak ada apa main kurang ajar, patah bangka-bangka." Angin, kasih turun mak. Turunlah ini anak muda. Baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kok? Dari tadi saya tunggu kok. Kenapa saya tinggalkan itu tempat? Karena di sini kau harus mati. Realitasnya dia tinggalkan kematian. Dia jauhi kematian. Tapi faktanya dia datangi ajalnya. Orang biasa anak muda kalau cerita kematian langsung orang tua lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya. Waspada kau anak muda. Kau kira orang tua dulu mati? Tidak. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, anak muda, mati tong. Semua. Kalau harus tua dulu mati, tidak ada cucu yang mati. Kalau orang tua dulu mati, tidak ada anak muda yang mati. Tapi buktinya, faktanya kita dapat, neneknya sehat walafiat, cucunya lebih dulu mati, tabrakan. Kau anak muda? Jangan kau bilang tua pak, siapa janji kau? Pernah kau tanda tangan perjanjian sama malaikat? Ini bapak-bapak yang di depanku ini, muka-muka sakaratil maut. Laki kau mau kopi mana? Saya biasa kalau lihat ke koruptor yang sudah tua, narkoba sudah tua, judi online sudah tua, saya bilang, belum tahu dia sadar-sadar. Allah kasih sudah pensiun, masih nak pikir bagaimana supaya bisa ini, bagaimana supaya bisa ini. Mestinya ketika usia pensiun, jangan aku pikir dunia. Allah sudah kasih kau 63 tahun urus duniamu. Akhir hidupmu, pikir kau akhiratmu. Nah pasti mati, mau kemana? Leke kemai. Apa? Mau pi mana? Kalau bila sakit dulu, faktanya ada orang 2 bulan di rumah sakit, sehat-sehat kembali, yang membusuk mati duluan. Kalau dibilang miskin, maka tidak mati almarhum Soeharto, kaya. Kalau bilang pejabat tidak mati para gubernur. Semua mati. Maka yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah siap kau menghadapi kematian. Ini. Apa ini? Belum tentu kau jadi camat. Di sini ada sekda, belum tentu jadi wali kota. Tapi yang pasti, nak tunggu kau malaikat maut. Dasat Latif belum tentu jadi ketua majelis ulama. Yang pasti nak tunggu kak malaikat maut. Nah, yang jadi masalah siap mako menghadapi sakaratil maut. Nah, pertama, tidak mungkin orang sampai surga atau neraka kalau tidak melewati satu tahap namanya madang nasangogie sakaratil maut, kata bahasa Indonesianya. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Tergantung amalnya. Ada orang lagi judi, mati. Nauzubillah min dzalik. Ada orang lagi berzina, makan obat tuat, serangan jantung, mati. Mati kaperek kok. Ada orang lagi mabok, saweran. 5.000 cari teman. Nggak cukup beli vodka. Apa nak beli? Ballo. 2 jirigen. Ayo, tos, mabuk setengah. Pas mabuk setengah, ambil motornya. Bayangkan pak, kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik nak kira aspal. Pak, nak tabrak, baru nak bilang, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah. Mati masuk got, mati kafir kok, ada hamar dalam perutmu.
Siapa lagi yang masih mati-mati kafir? 40 hari setelah makan uang sogo. Katengaseng waktu pilpres. Jangan kau ketawa cilaka, serius orang ini. Dinasehati nak kakak lagi. Bayangkan kemarin Pak, 300.000, 500.000, kau ambil itu, kalau mau bebas dari api neraka, kasih kembali uang itu caleg. Tidak main-main ini, kasih kembali uangnya itu caleg. Apalagi kalau bukan itu kau tojo. Nah kau sudah janji, 2 salamu, nah belender kau malaikat sinampe. Bos, kalau orang korupsi 20 miliar masuk neraka, nah nikmati di 20 miliar di dunia. Kalau 300.000 masuk ke neraka, njom yaslina belem-belem. Apa? Iya toh? Pak, Bu, kaya kita terima 300.000, miskin kita tolak 300.000. Kenapa paling nuambe? Itulah bisikan setan. Maka sebelum terlambat, masih ada pilkada akan datang. Malu kita Pak, kita baca di medsos, semua yang menjadi kepala daerah sangat membanggakan uangnya bukan otaknya. Nah cini mau semua kok disogok. Nah biar itu orang kaya mau sogok kok, koruptor mau sogok kok, kalau kau tidak mau terima uangnya, tidak ada artinya mereka. Biar kita miskin, yang penting tidak bisa kau jual dirimu. Daripada kau miskin sewa kau sewa, ngontrak, rumahmu hujan-hujan, disogok kau 300.000, masuk neraka, dunia akhirat kau celaka. Dunia kau menderita, akhirat dibakar kau api neraka. Saudaraku, cintai Sulawesi Selatan ini, cintai kota Makassar, jangan kau pilih orang kalau dia sogok kau. Saya malu baca di medsos, semua yang mau jadi kepala daerah, yang mau jadi gubernur, yang mau jadi wali kota, saking orang kaya semua nak pikir dirinya. Dia bicara semua, uangku sekian puluh miliar, uangku sekian puluh miliar. Dia tidak bicara apa yang saya mau lakukan, apa yang saya mau berantas kemiskinan, bagaimana orang miskin saya sekolahkan. Tidak ada dia baca itu. Apa? Karena dia pikir kamu semua mau disogok. Taroi siri alemu. Namo kasiasi kokodek tomil lau-lau. Biar kau miskin tapi kau tidak bisa disogok, itu orang beriman namanya. Saya berharap yang hadir takziah malam ini, pulang nanti sampaikan ke keluarga kita. Kita butuh kepala daerah yang bisa memberantas kemiskinan. Kita butuh kepala daerah yang mikirkan orang miskin, bukan yang cuma teklen apa tolo-tolo ki. Sudah dicoblos hilangi. Mau lagi dicoblos na bawakan ki lagi sarung harga 50.000. Di mana harga dirimu sebagai orang Bugis Makassar yang menjunjung siri? Orang tuaku miskin, tapi tidak pernah mau disogok. Bisa anaknya jadi ustadz. Maka saudara ini penting. Kalau sering makan uang haram, sakaratil mautmu nanti juga bisa dipastikan mati kau kafir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kau kepada Allah. Allah selalu ucapkan ini melalui khutbah mimbar. Tiap Jumat kita dengar ini ayat. Wala tamutunna. Dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan. Sudah lebih 1000 tahun. Ayat ini tiap pekan kita dengar. Artinya, kalau di kantor wali kota ada pengumuman selalu diulang-ulang, pasti pengumuman itu penting. Di kantor camat ada pengumuman harus diulang-ulang, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini penting. Jangan kamu mati kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini terjemahannya, Dasat mengaku kau Islam. Dasat KTP-mu Islam, hati-hati bisa kau mati kafir. Apa penyebab mati kafir? Satu di antaranya, hubbi aklil haram, suka makan uang haram, itulah uang pilkada. Saya heran kalau kita terima. 300.000 tidak kaya, 300.000 tidak miskin kalau kita tolak. Tapi yang pasti menentukan masa depan bangsamu. Saya berharap mudah-mudahan dibawa pulang ini takziah.
Kalau ini mi kita pegang bulan 11 nanti, ada mi barakat ini tak sia, insya Allah arwah yang meninggal dapat pahala karena dengan kepergiannya kita tak sia, Bapak Ibu dapat ilmu dan kita amalkan, maka jadi amal jariah buat almarhumah. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mau mati dalam keadaan sakaratil maut yang tenang, jangan durhaka sama orang tua. Adik-adik ini banyak sekali anak muda. Saya senang sekali malam ini karena banyak anak muda. Banyak juga orang tua merasa muda. Alhamdulillah. Dengar ini adik-adik. Tidak penting kau sekolah sampai ke luar negeri. Biar kau sekolah apa adanya. Tapi kau bahagiakan orang tuamu. Kecil bos beli mobil. Apa yang kita harap di dunia ini? Dunia toh, mau kita punya dunia. Tapi mustahil dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia tidak rida sama kamu. Bagaimana supaya rida Allah kepadamu? Rida Allah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kau makadani tomatoamu. Oh nak, saya berkah hidupmu. Kau pergi sekolah. Pergi kau kuliah, pergi cari kerja, lalu kau cium tangannya orang tuamu, mak, pak, doakan saya supaya saya selamat pulang dan saya dapat apa yang saya cari. Begitu emak bapakmu katakan, pergi makona, Allah memberkahimu. Itu malaikat menyertaimu jalan. Tapi adakah anak-anak begini sekarang? Cium tangan saja tidak nih. Budaya kita zaman dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua, dilihat saja matanya orang tua tak dianggap makin kurang ajar. Sekarang anak-anak dilihat-lihat mata anak bapaknya, Nabi bilang, kenapa mata tak pak? Jangan ketawa. Lihat anak-anak kita sekarang. Dulu zaman saya, dulu. Zaman saya, mau ki makan biar lapar pulang sekolah. Apa Nabi bilang mama tak? Jak molom mandrena. Tajengan bukmu. Dosa kau sisa-sisa pandreng yang bukmu. Yang kau dulu makan nak, tunggu bapakmu. Dosa kau kalau sisa-sisa tanganmu kau kasih makan bapakmu. Kita tunggu orang tua kita meskipun lapar. Lihat anakmu sekarang. Nah cambok ngasing itu. Tulan namami na simpang bapakna. Apa? Apa dosa? Tidak, tapi itu namanya kurang adab. Kalau adabmu tidak ada kau orang tuamu, ridha Allah jauh darimu. Adik-adik sekalian, jangan kau heran kalau banyak sekarang sarjana susah cari kerja. Sarjana sudah ada anaknya, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Sudah sarjana, sudah punya anak, sudah punya istri, masih orang tuanya belikan pulsa. Salah satu sebabnya durhaka kau waktu kuliah kau. Lupa tolo-tolo orang tuamu. Alasan beli buku, ternyata nu belikan pulsa cewek nu. Yang ngaseng nih. Oh dala. Jengkel ku saya lihat anak kurang ajar pak. Nak masuk di akalku. Deh, kalau bapak nanda jabat tangan, nak tontun, nak cium, nak seledin ji. Pak. Ini mau kurasa tampil ini. Sekali dah cowok nak tabek kak. Baru 2 bulan pacaran baku panggil mi papi mami. Hati-hati kau cilaka. Nanti kau hamil duluan kau. Kalau begini model muda. Jangan kau harap dunia dalam genggaman, apalagi akhirat. Dengar ini bapak-bapak yang sudah punya kerja. Adik-adik yang sudah tinggi sekolahnya. Salah satu sebab Allah murka kepadamu kalau kau debat orang tuamu. Kalau orang tuamu salah, meskipun kau benar 1000 kali, diam kata Nabi. Jangan kau debat orang tuamu. Kenapa anak-anak kita sekarang susah rumah tangganya bahagia? Kenapa anak-anak kita sekarang tidak berkah penghasilannya, pajak banyak duitnya? Sengsara rumah tangganya cerai. Kenapa? Orang tuanya dia tidak hargai. Dia takut kepada istrinya, tapi tidak takut sama ibu bapaknya. Dengar ini bapak-bapak yang sudah punya istri. Dan lalu bapak takut sama istri, sehingga bapak tidak berbuat baik sama orang tua. Misal, mau kirimkan makanan baik orang tua tak. Mau kurbankan orang tua tak, mau umrahkan orang tua tak, tiba-tiba datang istri tak apa, tak lekang. Apa bapaknu mamu terus. Kami kau sama bapaknu. Beleng-beleng.
Pak, ku ajar kini Pak, ku ajar ki sebagai sesama lelaki. Kalau ada istrimu begitu, jangan kau ceraikan jandai. Apa? Tambah jadi 2. Biar ton dia tahu rasa. Apa? Si mau kau ibu? Apa? Dengarkan dulu ibu-ibu, dengarkan ini. Ibu-ibu sebagai orang tua menderita waktu hamil. Iya toh? Menderita. Menderita waktu melahirkan. Pilihan mati atau setengah mati. Menderita waktu membesarkan. Menderita. Nah sekarang siapa yang mengandung suami? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang mendidik suami tak? Ibunya. Tanya jawab sekarang. Siapa terima gajinya suamimu? Siapa? Maka pantas ketika kau durhaka sama mertuamu, jauh ridha Allah. Kenapa rumah tangga kita tidak bisa berkah? Karena kita lebih sayang sama istri kita, biarkan orang tua kita menderita. Saudaraku yang baru berumah tangga, saudaraku yang baru cari nafkah, jangan pernah biarkan sembako basit dia pikir bapakmu. Jangan pernah orang tuamu masih pikir bagaimana beli beras. Lebih baik di rumahmu tidak ada beras daripada orang tuamu masih setengah mati cari beras ketika usianya sudah 60-70 tahun. Kalau kau buat orang tuamu bahagia, kau buat orang tuamu layaknya sebagai raja, Allah perlakukan kamu sebagai orang mulia. Pada adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini, jangan kau galau soal dunia, masa depanmu. Muliakan saja orang tuamu. Kalau kau sekolah, belum bisa kau belikan AC ibumu, belum bisa kau belikan motor bapakmu, belum bisa kau bayarkan bulan-bulan listrinya bapakmu, caranya karena kau masih kuliah, jangan kau kasih dengar nilaimu jelek. Itulah caramu berbuat baik kepada orang tuamu. Datang kau akhir semester ke orang tuamu, Pak, ini IP ku 3,9, saya paling tinggi di antara jurusan saya seangkatanku. Itulah yang membuat orang tuamu bahagia. Kalau Allah bahagia, orang tuamu kau buat senyum, Allah tersenyum kepadamu. Sayang 1000 sayang, kita lebih cari muka kepada atasan tak daripada kepada orang tua. Wajar, hidupmu 30 tahun berkeluarga, tidak bisa kau lepas dari kredit. Jangan kau berharap duniamu baik kalau kau durhaka kepada orang tuamu, apalagi akhirat. Sebaliknya, orang yang baik kepada orang tuanya, Allahu Akbar, Allah muliakan di dunia, Allah muliakan di akhirat. Yang berikutnya, supaya bisa menghadapi sakaratil maut dengan baik, doa. Berdoa ki, doanya pendek. Pendek sekali doanya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu mah ndak ku tahu bahasa Arabnya. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan baik. Supaya bisa dalam keadaan baik kita wafat, maka satu, jangan kau berteman dengan orang-orang jahat. Jangan berteman dengan orang-orang jelek, karena kalau dia jelek, dia bawa kau ke tempat jelek-jelek. Coba kalau berteman di majelis taklim ibu, pasti nak ujak itu pengajian. Tapi coba kalau bawa teman kita gosip, semua tu mau urus. Biar pergi majelis taklim begini, mak gosip gitu. Tamuna orang semua nak calla. Mulai datang nak lihat orang jilbab na, baru bengkok muka na. Apa? Tidak serasi nadi. Dia bilang iyo kayak umul-umul kuliah. Iya toh? Pak gosip. Kalau kau berteman dengan majelis taklim, dia ajak kamu ke majelis taklim. Kau berteman bapak-bapak dengan orang yang pengurus masjid, dia ajak kau berjamaah di masjid. Kalau kau berteman dengan peminum, awalnya dia ajak kau lihat saja jangan kau minum. Lama-lama setan hasut kau, akhirnya kau minum, dan pada saat kau minum kena serangan jantung, mati kafir. Supaya bisa mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, jangan tongko kunjungi tempat-tempat maksiat. Adik-adik, jangan dekati yang tempat begitu. Siapa tahu kau lagi di situ, ajalmu datang. Jangan kau tempat karaoke. Jangan kau pergi tempat-tempat biliar yang bisa di situ orang judi. Lebih kau datang ke masjid. Saya heran. Anak-anak kadang-kala bilang susah masuk surga. Aku bilang siapa bilang? Lebih susah masuk neraka, bos. Masa Ustaz? Iya. Mau kau pergi dugam? Apa namanya itu ditutup?
Hah? Nuapal ngaseng. Iya toh? Gratis atau bayar? Saya malah lihat itu tas 1 juta masuk. Distempel tompa tangan. Apa? Pergi karaoke bayar atau tidak? Bayar. Selingkuh bayar atau tidak? Narkoba bayar atau tidak? Judi bayar atau tidak? Dibayar ngaseng. Dan itu mengantarmu masuk neraka. Dibayar Pak masuk neraka. Sembayang bayar atau tidak? Puasa bayar atau tidak? Ngaji bayar atau tidak? Naik haji? Kalau mampu. Mampu Pak kok. Dan itu semua jalur masuk surga. Ada lagi, untuk saya ingat, alhamdulillah. Kemarin malam saya wawancara dengan Metro TV. Bapak tahu enggak? Ternyata di Indonesia 80.000 anak di bawah 10 tahun pabotor judi online. Mau kita tahu tanda-tandanya itu anak-anak tak kalau sudah judi online. Kalau dia mentemi, tenangi, botorok mintu. Hati-hati. Kalau dulu orang judi mesti pakai domino, diciniki pakai loker. Sekarang dia judi dalam kelas, dalam ruangan di kamarnya di judi. Hati-hati. Bapak-bapak, jangan kau mau dihayal-hayal itu judi. Kalau judi dulu orang begini ada peluang menang. Tapi judi sekarang judi online itu diatur semua itu angka-angkanya. Nggak mungkin kau bisa kalah itu komputer. Nah atur mana mi? Nah atur mi semua. Bayangkan saya nonton lagi tadi efek. Orang yang dia dipanci, diminta tenaga kerja ke Thailand. Berapa dia dapat dari judi online itu uang Indonesia 1 hari, bukan 1 hari, 1 jam dia dapat 500 juta. Dan itu korbannya anak-anak Indonesia. Coba kita lihat korbannya judi online. Di Jawa Barat meningkat 30% perceraian. Gara-gara judi online. Apa? Baru-baru kita lihat. Oknum poluan. Dia bakar hidup-hidup suaminya. Gara-gara judi online. Baru-baru lagi ada di Berau. Adiknya bunuh kakaknya. Gara-gara apa? Tape mi dan lihat selalu mamanya nak curi uangnya. Judi online. Berapa banyak orang cerai gara-gara judi. Dan tidak ada orang kaya gara-gara judi. Kalau kau menang, membuat kamu ketagihan. Kalau kau kalah, membuat kamu penasaran. Cara menang judi satu saja. Berhenti. Selama kau masih judi, kau dapat uangnya, uang haram kau kasih makan anakmu. Memang kalau kau kasih makan sekarang belum kau lihat efeknya. Tapi berhari-hari, berbulan-bulan, kau kasih makan uang haram. Akhirnya apa? Anakmu terbentuk otak dan dagingnya. Barang-barang haram, jangan heran kau nasihati tidak mempan. Kenapa? Barang haram yang membentuk darah dagingnya. Berikutnya, kalau kau bisa mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan Islam. Jangan dekati tempat-tempat maksiat. Berdoa, dan yang paling akhir lagi, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Tapi kalau kita terbiasa ngaji, insya Allah wafatnya ngaji. Dan orang kalau matinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Selesai kat ceramah Pak, tiba-tiba anak-anak muda datangnya, nak kena bilang, kagampang ji padeng itu Ustaz. Mau pakai mati baru syahadat Kak, biar 1000 kali bisa aja. Ku bilang bimanya kalau mau kau mati akal bicara. Orang kalau mau mati bos bukan akal bicara, amal. Mau kau lihat berapa banyak orang dikasih nikah tidak bisa syahadat. Lihat mak kau. Baca syahadat anak muda, asyhadu, asyhadu, asyhadu. Ditampelin pi baru lancar. Kalau di kampung gua Pak, setengah ada mitos di kampung kalau ada orang tidak bisa nikah syahadat tidak bisa, tampelin songkok. Asyhadu la ilaha illallah. Itu baru menikah, apalagi sakaratil maut. Allah bisa karena biasa. Pesan paling pertama,
Pak, Bu, mau ki enak mati tak nanti. Jangan lalu ki durhaka sama orang tua. Kedua, diantar maki, masuk mi orang kubur. Bapak Ibu, kalau misalnya macalek ki kalah, masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Tunggu lagi 5 tahun, ikut ki lagi. Itu Bapak Prabowo 3 kali ikut baru menang. Iya toh? Bapak pegawai negeri, tidak disuka kisah gubernur, ada pilihan? Ada. Pensiun dini, berhenti ya. Biar lewat kau tidak ada urusan bukan mau gubernurku. Ayo. Ibu-ibu, pergi merantau ke Jawa, tidak enak, ada pilihan? Ada. Pulang ki lagi di Makassar. Jadi pengangguran. Jadi organisasi cemidu. Catat mi dulu. Apa ya? Apa lagi? Ibu-ibu, kasar suamimu, suka mempeleng, kasar mulutnya, ada pilihan? Ada? Ada? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bertengkar tapi hilang. Bertengkar, hamil misalnya. Ada tahu kuliah begitu. Ayo. Bertengkar, ada pilihan, cerai. Bapak-bapak, istri tak malas. Tidak tahu masak, ngomel, merontok. Tidak mau mendengar. Ada pilihan? Ada pilihan? 2 pilihannya. Ceraikan atau tambah. Jelas toh? Tapi kalau masuk ke kubur, ada pilihanmu. Masuk kubur ada pilihan, Pak. Nggak enak deh, keluar dulu. Begitu keluar, kau viral kau satu dunia. Nah, ketika masuk kubur, dengar baik-baik. Tidak ada yang bisa menolongmu kalau kau tidak sholat. Bapak pergi merantau. Bapak pergi merantau di Amerika. Ya, menderita ki di sana, masih ada pilihan. Pergi cari sepupu tak. Pulang ki, kasih pulang nggak? Meskipun bapak menderita paling 2-3 bulan. Ibu-ibu, pergi ke Jawa, masih ada pilihan. Menderita di sana paling 1 tahun. Tapi masuk ke kubur, bisa kau kembali? Tidak. Dan penantian abadi. Orang yang paling menderita di alam kubur, 1, al-mutahawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Yang mana itu bila menganggap enteng sholat, Ustaz? Mereka yang 5 kali sehari semalam tidak sholat, dia seolah-olah tidak ada dosanya. Lihat ki bedek, Pak. Lihat maki, itu namanya godaan setan. Kalau bersinah ki pagi, itu biasanya 1 hari 2 hari kita pikir terus. Dosaku. Kalau mencuri ki hari ini, biasa 1 bulan baru hilang itu. Merasa berdosa. Tapi ada orang, Pak, 5 kali tidak sembahyang 1 hari, seperti tidak ada dosanya. Itu, Pak, yang paling menderita nanti. Kalau tidak ada sholat, jangan miharap. Kalau tidak ada sholat, biar puasa kok, biar mas sedekah kok, biar kau bangun masjid, tapi tidak ada sholatmu, nanti malaikat bilang, Das'at, ini puasamu, ini sedekahmu, ini bangun masjidmu, ini melihara anak yatim, ini semua amalmu, miliar-miliar amalmu. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Nah bilang apa kunci? Sholat. Tidak ada. Paloiko. Tidak bisa ku ambil. Ada kuncinya, tapi cipeki. Masih baik itu yang cipe daripada tidak ada sama sekali. Sembayang kita. Apa susana itu sembayang? Bilang aku apa susana? Apa? Beda puasa toh. Lapar orang 1 hari 30 hari selama Ramadan. Mau ki zakat dibayar ki. Mau kini haji ada uang, ngantri poeng. Biar ada uang, ada waktu, tiba-tiba sakit tidak bisa orang haji. Tapi sholat apa alasanmu? Apa? Dengar yang bagi mereka yang malas sholat. 1, buka Quran.
Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u lal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda orang Islam kalau dia mengaku Islam, ruk'an sujada, rukuk dan sujud, salat. Bapak, Bu, adik-adik remaja mengaku kau polisi. Saya polisi. Nabi bilang orang, mana pedek tandana? Mana kartu polisimu? Tidak ada, berarti polisi gadungan. Saya tentara, mana tandamu? Mana anggota TNI-mu? Tidak ada, berarti tentara plastik. Ernita, Nikala tentara. Apa ya? Kau pegawai negeri, mana karpetmu, kartu pegawai, mana? Tidak ada, berarti bodong, palsu. Nah, kalau kau mengaku Islam, Nabi bilang nanti Tuhan, mana tandamu? Apa tandanya? Solat. Tidak ada, palsu. Kau Islam palsu. Tidak ada tandamu, tidak bisa kau mengaku Islam. Itulah solat. Makanya karena dia tanda keislaman, solat itu diberikan melakukan pelaksanaannya sesuaikan kemampuanmu. Tidak bisa kau berdiri duduk. Tidak bisa kau duduk baring. Masih tidak bisa sholat kau pakai isyarat. Matamu saja kau kasih goyang-goyang. Tidak bisa sholat kau dalam hati. Mulutmu tidak bergerak. Tanganmu sudah tidak bergerak. Hatimu saja baca semua dalam hati. Itu semua bacaan sholat. Masih juga tidak bisa kau baca dalam hati. Maka ambil kain putih bungkus. Bawa di sudiang. Apa pi? Apa pi? Sariawa nggak Ustaz? Sampai yang Sariawa mah kok. Ya, Allah. Nggak tahu bilang sampai yang Sariawa kok. Nggak bisa kena air Ustaz, tayamum kok. Apa? Nggak ada alasan kecuali malas. Bagaimana Ustaz? Nah diimpus ki ini Ustaz. Nggak bisa ki berwudu. Tayamum. Nggak bisa pakai kudung. Bungkus saja sarung. Tidak ada alasan bagi tidak sholat. Maka dia adalah tanda keislaman sehingga harus dilaksanakan apapun kondisi kita. 3. Dengar ini yang bagi malas sholat. Itu nanti satu kali kau tinggalkan sholat, buka Al-Quran surah Al-Hajj. Satu kali tinggalkan sholat, 1 hari kau dihukum di neraka. Berapa namanya 1 hari Pak? 1000 tahun dunia. Misalnya ndak sembahyang maghrib kau tadi, diparkir kau 1 hari. Berapa dia bilang 1 hari? 1000 tahun dunia. Jadi kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun. Bagaimana yang hari Jumat saja? Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur, mau masuk surga, nenek nugawang. Apa ya? Tidak ada Pak. Bagi mereka tidak sholat jamaah kok harap. Yang berikutnya, dengar ini yang malas sholat. Dikubur nanti, begitu pengantar kembali datang itu. Nabi bilang orang mati kasih. Man anta, siapa kamu? Ana asli suhuja al-ukhra. Ular Pak, ekornya cuma 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Siapa kamu? Saya sholatmu yang kau anggap remeh selama ini. Kenapa kau datang? Allah perintah saya lilit kamu sampai hari kiamat. Jangan. Anak muda, teko kana kucini tompi na kucini ki. Eja pina doang. Nu cini tong itu. Eja pina doang. Tena na eja mutung ko cilaka. Teko makala. Sambayang kita. Setelah itu, yang kedua, orang yang menderita di dalam kubur, orang yang tidak bersih ketika kencing. Suatu kali, Nabi lewat. Nabi bertanya, siapa yang tahu ini kuburan? Si fulan ya Rasul. Waduh, menderita dia. Kenapa? Tidak bersih ketika kencing. Dengar ini adik-adik. Yang selalu saya istilahkan kencing sopir. Nah, lihat buku saja. Mana pohon nak kencing itu? Sudah itu nadatik saja.
Apa lu detik? Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Atau ada tong ibu-ibu kencing berdiri ya? Nah bila bagaimana Ustaz kalau di jalan kita ndak ada air pakai ko daun. Daun. Carana, ini kuperhatikan ko nah. Ambil daun 3 lembar. Caranya ambil daun pertama. Jangan lihat ibu, ini bapak Ji. Pertama gosok ke bawah begini. Ngapa na ibu makala? Ambil lagi daun kedua, gosok lagi ke atas. Kamene. Ambil lagi daun ketiga, gosok lagi begini. Begitu caranya. Jangan kau kasih begini. Tambah rotas lagi. Tapi sebelum pakai, periksa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-buluna. Ya. Nah, orang yang menderita, orang yang tidak bersih ketika kencing. Yang ketiga, orang yang tidak bersedekah. Padahal sudah mampu. Halo Ibu. Bu. Ini saya lihat yang di belakangku semua masna. Masya Allah. Ibu-ibu. Kalau mati kisah apa kira-kira pakai itu perhiasan Ibu? Anak deh, istri kedua. Kami lagi suami no. Pura-pura gitu menangis. Ambil semua masnu. Mana gigi palsumu nak cabut juga. Begitu 3 bulan kemudian kena janda. Nak kasih semua masmu. Daripada nak pakai janda kedua, lebih baik sedekah kau sebelum mati. Itu enaknya orang kaya Pak. Tidak perlu kau pakai yang mahal-mahal. Orang juga bilang mahal. Coba ibu pakai palsu. Tidak mungkin orang palsu. Tidak mungkin masa orang kaya pakai palsu. Itu menderita anak kita orang miskin. Biar asli mina bilang kemeto ngale. Maka ibu-ibu jual mitu emas tak pakai maki yang palsu. Itu namanya pandai menyikapi harta. Nah, ibu apa saudara-saudara sekalian? Karena waktu yang terbatas. Ada juga yang enak di kuburnya menunggu. Enak dia menunggu di kuburnya. Suatu kali Nabi jalan menuju ke satu tempat. Begitu lewat satu tempat pemakaman, Nabi bilang, lari-lari kok, cepat-cepat kok semua, cepat kok. Lari Nabi. Selesai urusan, balik lagi. Lewat lagi jalan yang sama yang tadi. Begitu lewat pemakaman, sahabat yang tadi lari ketika lewat situ, sahabat mau lari lagi. Nabi bilang, Nabi, tidak usah, tenang aku, jangan aku lari-lari. Sahabat penasaran, ya Rasul, tadi pergi disuruh lari-lari. Pulang tidak, ada apa? Nabi bilang, seandainya dikasih kau telinga seperti telingaku, kau dengar ini orang disiksa. Waktu pergi disiksa ini orang. Kenapa? Disiksa. Pulang tidak lagi. Kenapa? Oh ternyata Allah perintahkan waktu kita pulang, wahai malaikat, hentikan siksaanmu. Jangan kau siksa itu orang di kuburnya. Tidak mungkin ku siksa itu orang tua di kuburnya. Anaknya sementara dia memuji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru bismillah nak baca anaknya, Allah sudah hilangkan azab kubur. Itu pentingnya anak tak pintar mengaji, Bu. Bukan selebgram. Apa kok selebgram kalau dia bikin di konten-konten maksiat? Mana itu anak mak cini? Cari kak. Ada mak. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana mi kalau begitu anak tak? Apa? Bagaimana mi kalau masuki di kubur na begitu anak tak? Bapak tahu ndak orang kalau sudah dikubur itu diawasi. Ketika anaknya yang tidak mahram baku bonceng sama cewek dipukul lagi orang tuanya. Tak, itu anakmu lihat sifatnya. Begitu anak ceweknya keluar, anak gadisnya dah pakai jilbab, dipukul lagi orang tuanya. Lihat itu anak hasil didikanmu. Keluar rumah kelihatan auratnya. Maka itulah pentingnya kita punya anak dididik agama. Tidak mengapa anak kita jual bensin botolan di pinggir jalan, tapi 5 waktunya di masjid. Jangan kau malu kalau anakmu hanya pegawai honor, tapi rajin ngaji setiap takziah hadir. Daripada anakmu pejabat, kepala dinas, kontraktor, anggota DPR, tidak pernah kau dapat ngaji. Ketika pengajian, tidak pernah kau dapat berjamaah. Alamat kau akan sengsara di kubur. Siapa doakan ki di kubur, Bu? Siapa? Anak. Temanmu.
Jangan karena doakan, mengetik doa saja di WhatsApp. Lihat nih kalau ada orang meninggal di grup, ndak itu baca doa, mengetik saja tidak, stiker jina kurun. Stiker nak kirim, innalillahi wa inna ilaihi al-Fatihah. Ndak tu nak baca. Maka ibu bapak, kembali ini evaluasi kembali cara mendidik anak kita. Doakan terus, mudah-mudahan anak kita bisa soleh dan soleha. Almarhumah meninggal pada usia kurang lebih 73 tahun. 70 lebih. Jantung mah aku tunggu kak salah. Mudah-mudahan anak yang ditinggalkan anak yang baik. Kalau boleh saya berwasiat kepada ahli warisnya, jangan kasihan bertengkar gara-gara warisan. Biasa anak baik tapi menantu datang menghasut. Jangki marah, saya suruh kau undang nggak? Daripada saya biarkan ki salah, tugasku saya kasih tahu ki supaya di akhirat nanti ya Allah sudah aku kasih tahu, dia tonji tidak mau mendengar. Tapi kalau saya tidak kasih tahu ki saya cari muka, saya nanti disiksa. Kenapa kau begitu? Nggak nak kasih tahu kau Ustaz Dasat? Ku bilang sudah mi, dia tonji kepala batu. Maka saya kasih tahu. Biasanya anaknya baik, dari kecil sama, dari rahim yang sama, dari rumah didikan yang sama, datang menantu. Bodoh mentongku kau. Masa itu adikmu dapat mobil kau tidak? Jako pulang kalau kau tidak dapat juga. Ini yang begini. Ada begitu toh? Banyak. Maka musyawarah, bahkan semua anaknya, ipar-iparnya musyawarah. Memang ada ini ala warisan. Apalagi kalau warisan sedikit ji. Nabi bilang ndak miskin jako itu nah. Biar sampai 7 turunan ndak miskin jako. Masalahnya dia keturunan 8. Musyawarah. Kakaknya mimpin atau bapaknya mimpin. Anakku, ini memang kau punya hak. Tapi ini kodong hartanya mamakmu. Ndak sempat nikmati. Itu ada sawahnya di kampung. Itu ada rukonya. Sudah jualkan mi. Jadi kami masjid. Insya Allah. Allah kasih ke itu yang lebih baik. Makok bim itu istrinya anaknya. Lawang itu loh. Lawang. Itu setan. Itu kan baru-baru ke Idul Adha. Itu kan 3 kali dilempar itu setan. Nah goda dulu Ibrahim, dilempar sama Ibrahim. Gagal goda Ibrahim, nah datangi Siti Hajar. Nah goda Siti Hajar, Hajar juga lempar. Gagal ini lempar, nah goda suaminya, gagal goda istrinya, Ismail lagi nah goda, dilempar juga Ismail. Itu simbol melempar jumroh. Jadi kadangkala suami baik, istri menghasut. Kadangkala suami istri baik, anak datang. Ma, ambil maki. Bisa ku belikan motor itu, ku pakai. Ya, itu anak. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau boleh berwasiat kepada ahli warisnya, kalau ada harta dan juga kita masih bisa hidup tanpa mengambil warisan itu, lebih kasihan jadikan itu amal jariah buat almarhumah. Karena namanya kematian Pak, bukan ki 1 bulan di situ. Orang nak ingat ki 1 bulan, nasi nak ingat ki 3 bulan. Tapi begitu 1-2 tahun tidak ada mengingat ki. Ingat maki, lihat maki saja teman yang sudah meninggal. Kapan pi diingai? Nah unda pakai lagi 100 harinya. Datang ki juga bukan berdoa, datang jaki update status. Semoga arwah dilapangkan kuburnya. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka kalau ada amal jariahnya, dijadikan dia masjid, dijadikan rumah panti asuhan, dijadikan rumah-rumah ibadah, dijadikan fasilitas ibadah, maka selama fasilitas itu dipakai, maka tidak usah cemas orang yang meninggal ada kiriman pahala. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Tinggal menunggu giliran. Kematian bukan nomor urut, tapi dia adalah nomor undian.
Kalau tiba gilirannya, nah lihat maki malaikat siap. Sebenarnya malaikat sebelum mencabut nyawa ada mi pesannya. Apa pesannya? Mulai mi jenggok putih. SMS mi itu. Mata mulai kabur-kabur. SMS mi itu. Tiba-tiba meninggal, datang, Nabi bilang, jangan dulu, saya belum siap. Nabi bilang, malaikat, kenapa kau belum siap? Nah sudah mau kau diingatkan. Tak sia seperti ini juga adalah WhatsApp dari malaikat. Melalui Dasat Latif. Tidak usah banyak kita ingat ceramahku malam ini, cukup. Sebelum kita tidur, tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti, sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal kematian itu adalah satu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, aqimis shalah, dirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sisanya kita perbaiki silaturahmi kepada sesama manusia. Inilah tausiah.